Teman-teman, ketemu lagi dengan channel Horseman Purba. Kita nonton barang film Amerika yang top. Ya, tentang Amerika yang begitu dahsyat. Ya, tapi channel nggak subscribe channel Horseman Purba di YouTube. Dan saya mengucapkan terima kasih. Ayo teman-teman, mari kita tembang yuk film berikutnya. 22 Oktober 2019, bangkai kapal induk Jepang bernama Akagi ditemukan di dasar Samudra Pasifik dalam keadaan hancur penuh bekas tembakan saat Perang Midway pada tahun 42. Midway adalah film keluaran tahun 2019 yang disutradarai oleh Roland Emmerich dan bercerita tentang kisah nyata salah satu perang besar yang menentukan kemenangan Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Hampir semua karakter dalam film ini didasarkan pada kisah nyata. Beberapa di antaranya adalah Dick Bass yang merupakan pilot bertalenta serta Edwin Layton yang merupakan agen intelijen Amerika Serikat. Tidak hanya membahas dari kubu Amerika Serikat saja guys, Midway juga menyisihkan durasinya untuk membahas soal kubu lawan yaitu tokoh Isoraku Yamamoto, yaitu salah satu laksamana yang sebenarnya menantang perang melawan Amerika. Seperti biasanya guys, jauhi dulu keramaian, pasang headsetnya, dengarkan baik-baik dan ini dia cerita Midway 2019. Cerita sendiri berawal di tahun 1937 tepatnya di kota Tokyo, Jepang. Di adegan ini kita bakal diperkenalkan oleh tokoh Edwin Layton yang merupakan seorang perwakilan dari Angkatan Laut Amerika. Di sana ia pun bersama perwakilan-perwakilan lainnya melakukan kunjungan persahabatan dan bicara banyak bersama Laksamana Yamamoto, khususnya soal kemungkinan perang yang terjadi di masa depan. Yamamoto di sini mengungkapkan kalau dirinya tidak menyukai seandainya jika harus terjadi peperangan antara negaranya dan juga Amerika. Sementara Layton juga meyakinkan kalau menurutnya pihak Amerika sama-sama tidak menginginkan hal itu terjadi. Namun ada satu hal yang dikhawatirkan Yamamoto, yaitu jika sampai Amerika mengganggu pasokan minyak milik Jepang, maka ia tidak bisa menjamin kalau negaranya memerintahkan agar berperang. Setelah pertemuan itu, 4 tahun kemudian, tahun 1941, saat ini kita berada di USS Enterprise. USS Enterprise sendiri merupakan kapal perang induk milik Amerika yang sekaligus merupakan markas dari pilot-pilot hebat pada masa itu. Dan di saat ini, di sisi lain perang sedang terjadi guys, di mana Jepang sedang bertempur melawan Cina. Sedangkan Hitler menyerang Eropa dan Amerika sendiri saat ini berada di posisi netral. Di kapal ini kita mulai diperkenalkan dengan Dick Bass, yaitu salah satu pilot yang baru saja melakukan misi pengintaian. Di sini ia pun bertemu dengan temannya yang bernama Dickinson, dan si Dickinson ini bilang kalau dirinya akan dipindahkan ke Pearl Harbor dan bersiaga di sana. Sementara Dick sendiri sambil diejek akan tetap tinggal di USS dan melaksanakan misi selanjutnya. Setelah USS Enterprise, kini kita beralih ke USS Arizona yang sedang merapat di Pearl Harbor. Di sini kita pun diperkenalkan dengan Roy, yaitu sahabat dari Dick Bass yang pagi itu terlihat menegur anak buahnya karena terlalu santai dalam bekerja. Namun yang terjadi setelah itu justru cukup mengerikan. Pasukan udara Jepang tiba-tiba datang dengan tembakan dan juga bom yang mulai dijatuhkan ke setiap kapal yang berada di sana. Pasukan Amerika yang memang saat itu tidak ada persiapan terpaksa hanya bersembunyi dan berusaha menyelamatkan diri. Ledakan dan kilatan peluru pun sudah tak bisa lagi terelakkan sampai membuat tentara Amerika di sana benar-benar lumpuh total. Roy bersama anak buahnya yang tersisa terlihat berusaha menyelamatkan diri, namun sangat disayangkan ia harus ikut terbakar dan tenggelam bersama kapal yang selama ini ia pimpin. Layton yang pagi itu baru berangkat, di tengah perjalanan tiba-tiba dikejutkan dengan pemandangan mengerikan di mana seluruh tentara beserta kapal di pelabuhan sudah hancur terbakar tak tersisa. Dan sesampainya di kantor, ternyata serangan juga tak hanya terjadi di pelabuhan, tetapi juga sedikit masuk ke dalam kawasan kantor Layton. Suasana pun menjadi panik dan Layton langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari koordinat di mana letak armada Jepang berada. Keesokan harinya, sampailah USS Enterprise di pelabuhan Pearl Harbor. Pemandangan menyedihkan itu masih terlihat jelas, apalagi ketika Dick Bass melihat kapal USS Arizona yang dipimpin oleh Roy temannya terlihat hancur. Sesampainya di daratan, ia pun bertemu dengan Dickinson yang ternyata selamat dari serangan kemarin.
Dan setelah itu ia juga menyempatkan untuk menemui istrinya, menenangkannya dan menyampaikan kalau dirinya tidak bisa pulang dan hanya singgah sebentar untuk mengisi bahan bakar. Di sisi lain, Laksamana Yamamoto beserta para petinggi Jepang lainnya sedang merundingkan tentang kemenangan besar yang terjadi di Pearl Harbor. Yamamoto juga menyarankan agar tidak menunggu lama untuk melakukan serangan selanjutnya ke kapal induk Amerika. Karena dia yakin kalau peperangan panjang sampai terjadi, Jepang bisa saja kalah dan satu-satunya cara yaitu mereka harus cepat menumbangkan kapal induknya. Yamamoto yang pada dasarnya tidak menyukai peperangan, mau tidak mau karena keadaan menuntut, akhirnya ia pun memerintahkan bawahannya untuk membuat rencana penyerangan ke Midway. Sedangkan Amerika sendiri yang gak mau tinggal diam dengan kekalahan kemarin langsung menunjuk Komandan Nimitz untuk memimpin serangan balik terhadap armada Jepang yang berada di Pasifik. Amerika berharap si Nimitz ini mampu membuat strategi dan menghancurkan armada Jepang sebelum mereka melakukan serangan-serangan selanjutnya. Hal ini tentunya bukan hal mudah dan harus dipikirkan matang-matang karena faktanya jumlah kapal Amerika yang tersisa tinggal sedikit. Di hari pertamanya bertugas, Komandan Nimitz tanpa perlu basa-basi lagi langsung mengungkapkan rencananya pada Letton kalau dirinya akan memberikan kejutan terhadap Jepang dengan melakukan serangan ke pelabuhan Marshall. Dan singkat cerita, USS Enterprise pun telah sampai di perairan sana. Dave sebagai pemimpin pasukan mulai merencanakan strategi dan memerintahkan sebagian pasukannya untuk menyerang pelabuhan. Sementara Dick Best ditugaskan untuk menyerang sisi lain pelabuhan yaitu pangkalan udara. Tidak lama kemudian, peperangan pun terjadi. Jepang yang memang saat itu telah siaga perang berusaha sekuat mereka untuk mempertahankan diri dan melakukan serangan balik dengan menembaki pesawat-pesawat tempur Amerika. Sementara Dick Best dan teman-temannya mulai melakukan serangan ke pangkalan udara demi mencegah Jepang melakukan serangan balik. Dengan keberaniannya, Dick Best pun mulai menukikkan pesawatnya dan menjatuhkan bom tepat di pangkalan udara tersebut. Penyerangan yang baru saja dilakukan ternyata berhasil menghancurkan sebagian besar pesawat tempur Jepang. Namun tidak lama setelah itu, ternyata Jepang dengan pesawatnya yang tersisa melakukan penyerangan balasan ke Enterprise. Peperangan pun kembali terjadi dan di satu momen Jepang yang terkenal berani mati berusaha menabrakkan pesawatnya langsung ke kapal Enterprise. Beruntung, Bruno di sana menembaki pesawat itu sehingga tabrakan tersebut tidak terjadi. Keberhasilan serangan di Pulau Marshall pun dirayakan. Di suatu pesta, Dick Best mengajak istrinya untuk bertemu dengan Dave dan juga Dickinson. Dari sini kita tahu kalau sebenarnya Dave, Dickinson, Dick Best, dan juga Roy yang telah meninggal, mereka berempat adalah sahabat dekat yang pernah bersama di pelatihan. 18 April 1942, saat ini USS Enterprise beserta kapal lainnya berada 650 mil sebelah timur Jepang. Di saat ini, Enterprise sedang mengantarkan pasukan pengebom yang dipimpin oleh James Doolittle. James sendiri beserta pasukannya mempunyai misi untuk menyerang dan menjatuhkan bom langsung di pusat kota Tokyo. Walaupun beresiko harus terbang saat hujan, namun James yang memang seorang pilot handal, ia pun mampu lepas landas dengan selamat. Dan sesampainya di Tokyo, ia pun berhasil menjatuhkan banyak bom dan menghancurkan pusat kota Jepang tersebut. Namun karena saat itu bensin pesawatnya tidak cukup, akhirnya James memutuskan untuk mendarat paksa di daratan Cina. Dan perlu kalian tahu guys, kalau masa Perang Dunia Kedua, sebagian besar Cina dijajah oleh Jepang. Dan beruntungnya di sana, James bertemu dengan pemberontak Jepang. Setelah mereka tahu kalau James ini yang mengebom Tokyo, akhirnya mereka pun menyambut dan bersedia mengantarkan James ke Suzhou, yaitu tempat di mana pasukan darat Amerika berada. Sebelum James pergi, tiba-tiba pesawat Jepang pun menyerang warga di sana dan membuat James keheranan. Ternyata Jepang melampiaskan penyerangan James kemarin terhadap orang-orang jajahannya. Kembali ke markas, kita mulai mendengar perbedaan pendapat antara Leighton dan Badan Intelijen di Washington. Rupanya Washington berpikir kalau Coral Sea adalah target utama Jepang. Namun Leighton sendiri berbeda dan beranggapan kalau Pulau Midway adalah apa yang sebenarnya Jepang incar. Nimitz pun berada dalam dilema untuk mempercayai yang mana. Namun meski gitu, akhirnya ia pun mencoba mendengar opini Leighton. Dan untuk meyakinkan informasinya, mereka berdua pun pergi ke kantor intelijen Angkatan Laut dan bertanya pada salah satu anak buah Leighton kenapa mereka bisa sangat yakin kalau Midway adalah sasaran Jepang. Dengan menunjukkan berbagai pesan yang telah mereka pecahkan, Nimitz pun mulai menyadari kalau informasi dari Leighton lebih masuk akal. Dan akhirnya, Nimitz pun langsung memerintahkan Enterprise untuk kembali ke Pearl Harbor.
Beberapa hari setelahnya, Layton, Nimitz, dan para petinggi lainnya kembali merencanakan strategi. Di sini mereka berencana memposisikan kapal Amerika di tempat yang di luar perkiraan Jepang sehingga nantinya bisa diserang dari segala arah. Sementara untuk sisi lainnya, Nimitz juga memerintahkan agar mempersiapkan kapal selam sebagai serangan dadakan. Dengan semua informasinya selama ini, Layton pun cukup yakin kalau serangan Jepang akan datang dari arah barat laut pada jam 7 pagi di tanggal 4 Juni. Dan setelah itu, di Enterprise sendiri, Dave beserta pemimpin-pemimpin skuadron mulai menghitung jumlah pesawat dan juga memperkirakan berapa pasukan yang harus diterbangkan untuk menghadapi serangan nanti. Awalnya mereka sedikit pesimis karena menurut Dave, mereka masih kekurangan pasukan dan juga bala bantuan. Namun tidak lama setelah itu, datanglah kapal Yorktown yang akan bergabung berperang bersama mereka. Dan malam harinya, di kantor terlihat Layton mulai lelah dengan semua tanggung jawabnya yang harus benar-benar menyusun strategi dan memperkirakan bagaimana serangan akan terjadi. Nimitz pun yang melihat hal itu merasa kasihan dan menyuruhnya untuk pulang beristirahat. Namun Layton memilih untuk tetap tinggal di kantor karena strategi dan semua informasi intelijen yang dimilikinya harus benar-benar dimanfaatkan agar perang Midway bisa dimenangkan. Pearl Harbor 4 Juni 1942, 1 jam sebelum jam 7 pagi. Semua pasukan udara di Midway sudah mulai diterbangkan. Sementara di Enterprise, Dick Best mulai menyemangati kawan-kawannya yang terlihat pesimis menghadapi peperangan yang akan terjadi. Menurutnya, jika memang harus berperang langsung, tentu Amerika akan kalah karena telah banyak kekurangan pasukan akibat serangan pertama di Pearl Harbor. Tapi saat ini Best yakin dengan semua strategi yang telah dibuat sehingga Amerika dapat melakukan serangan balik dan membuat Jepang kewalahan. Di jam 6:40 pagi, pemandangan mengerikan mulai terlihat. Ratusan pesawat tempur Jepang terlihat berbaris bersiap menyerang dan meratakan semua yang ada di Midway. Sirine pun berbunyi menandakan pertempuran dan perjuangan akan segera dimulai. Ratusan peluru bahkan bom pun mulai berjatuhan di setiap sudut pertahanan Amerika. Namun Jepang tidak menyadari kalau semua rencana serangan itu hanya pengalihan dan di jam 7:10 Nimitz pun langsung memerintahkan pasukan udara Midway yang telah terbang lebih awal tadi untuk memberikan serangan dadakan pada armada laut Jepang. Rupanya Jepang tidak terlalu kaget dengan serangan itu. Dengan segala kemampuannya, Jepang pun berusaha mempertahankan diri dan mulai menyerang balik. Peperangan epik pun terjadi antara pasukan udara Midway dengan armada laut Jepang. Beruntung bagi Jepang saat itu, serangan pertama tersebut bisa diatasi dengan mudah oleh 4 kapal perang terkuat yang diantaranya adalah Kaga, Akagi, Hiryu, dan Soryu. Nagumo selaku pemimpin armada tersebut sempat merasa dilema karena tiba-tiba ia mendapatkan laporan kalau kapal Amerika berada di posisi yang tidak mereka sangka sebelumnya. Sebenarnya Nagumo sudah sedikit curiga kalau ia masuk di jebakan yang hanya berfokus menyerang Midway. Sementara saat ini dirinya telah siap diserang dari berbagai sisi. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Nagumo pun memerintahkan anak buahnya untuk merombak persenjataan pesawat tempur mereka dengan torpedo dan juga bom armor piercing yang nantinya akan digunakan untuk menyerang armada Amerika. Di jam 7:45 terlihat kapal selam USS Nautilus mulai memasuki perairan Midway dan bersiap menyerang kapal induk armada Jepang. Jepang sendiri yang menyadari di bawahnya mereka ada kapal selam berusaha menyerang dengan menjatuhkan beberapa bom air. Dan hal itu berhasil membuat Nautilus harus kembali mengatur jarak. Sementara di Enterprise, Dick Best, Dave, sahabatnya beserta para pilot lainnya satu demi satu mulai lepas landas. Sebelum Dick Best dan para pasukannya tiba ke sana, serangan demi serangan pun terus dilancarkan oleh Amerika namun belum juga membuahkan hasil maksimal. Sementara di sisi Jepang sendiri, semua pesawat tempur di kapal induk masih belum selesai melakukan perombakan senjata. Di sela-sela itu datanglah Dick Best dan mulai melakukan serangan kembali. Seolah setiap detiknya peperangan tak pernah berhenti dan membuat Jepang benar-benar harus berpikir keras melawan serangan demi serangan yang terus bertubi-tubi. Menukik seakan menantang peluru, semua pilot pun berusaha mencapai setiap kapal untuk menjatuhkan bom. Dan akhirnya kapal Soryu pun dan Kaga berhasil dilumpuhkan. Kini giliran Dick Best menukik dan menyasar Akagi. Dengan heroiknya, ia pun mulai meluncur menembus semua kilatan peluru dan bom pun mendarat tepat di dek kapal.
Keputusan Jepang melakukan perombakan senjata pada setiap pesawatnya ternyata berakibat fatal dan berujung kini kapal terkuat Jepang yang tersisa hanya tinggal Hiryu. Di sore harinya Laksamana Yamamoto mendapat kabar kalau Nagumo dan 2 kapal lainnya telah kalah. Akhirnya ia pun memerintahkan kapal Hiryu untuk menyerang dengan segala kemampuannya. Setelah sebelumnya mengisi bahan bakar di Enterprise, Base pun kini kembali melakukan serangan untuk menyasar Hiryu. Namun kali ini Base sedikit mendapat perlawanan dari beberapa pesawat tempur Jepang. Dengan segala usahanya, akhirnya Base pun mulai menukik kembali dan berhasil menjatuhkan bom tepat di tengah-tengah kapal perang terakhir Jepang. Setelah kekalahan besar ini, Yamamoto mulai mempertimbangkan kembali serangan selanjutnya dan lebih memilih untuk mundur daripada harus kehilangan semua para anggotanya. Sementara di sisi lain, kemunduran Jepang membuat Lieutenant Nimitz dan para petinggi lainnya merasa lega karena perang telah berakhir dan berhasil mereka menangkan. Nampaknya semua berakhir indah bagi Amerika. Peperangan yang hampir tidak mungkin dimenangkan ternyata bisa dilakukan dengan kegigihan dan juga rasa saling percaya di antara para tentara. Setelah pertarungan Midway, Dick Base mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pilot yang berhasil menghancurkan banyak kapal induk. Dan setelah itu ia pun tidak lagi menerbangkan pesawatnya karena paru-parunya terluka saat peperangan. Yamamoto sendiri di tahun 43 tertembak jatuh dan terbunuh di Kepulauan Solomon setelah pemecah kode Angkatan Laut Amerika mencegat jadwal perjalanannya. James Doolittle menerima medali kehormatan dari presiden dan meninggal di tahun 2019. Sedangkan warga Cina yang saat itu membantunya beberapa bulan kemudian dibantai habis oleh pasukan Jepang sebagai pelampiasan kekalahan Perang Midway. Sementara Layton di tahun 85 menerbitkan buku yang menjelaskan peran penting dirinya bersama pemecah sandi di Perang Midway. Nah itu dia guys, rangkum alur cerita Midway. Tentu aja ada beberapa detail kecil yang nggak dimasukkan ke dalam video ini dan karena itu mending langsung aja kalian nonton filmnya. Jangan lupa ya guys, ditunggu komen-komen kalian tentang film ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nontonin video ini sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.